Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, pertama-tama, marilah saya ingin ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu dari mata kuliah pendidikan bimbingan konseling ini. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah bersedia menonton video penjelasan dari saya ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Siva Urisda dari S1 PGSD dengan NIM F2022-035. Sebelumnya, saya ini dari Universitas Muhammadiyah Kendal Batang yang sedang menempuh pada semester 5 pada saat ini. Oke, baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai bimbingan konseling. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tiga materi sebab ya. Yang pertama yaitu hakikat bimbingan konseling. Yang kedua ada prinsip-prinsip bimbingan konseling. Dan yang ketiga mengenai jenis-jenis layanan konseling. Yang pertama, hakikat bimbingan konseling. Apa saja sih pengertian dari bimbingan konseling itu? Yang pertama yaitu bimbingan. Bimbingan yaitu proses bantuan kepada individu agar mereka itu dapat memahami dan menerima diri sendiri. Sedangkan pengertian konseling di sini proses komunikasi antara konselor dan klien. Konselor di sini itu yaitu ahli psikolog ya atau ahli dalam sebagai bimbingan konseling di sini. Komunikasi ini memungkinkan mengeksplorasi perasaan, pikiran, dan perilaku mereka. Jadi dapat disimpulkan pengertian dari bimbingan dan konseling di sini dapat dilihat dari dua konsep yang berkait dan memiliki fokus yang berbeda. Kalau bimbingan itu lebih bersifat umum dan menyeluruh, memberikan bantuan dalam berbagai aspek kehidupan. Sedangkan di sisi lain, konseling itu lebih mendalam, hanya melibatkan hubungan pribadi antara konselor dan klien untuk membantu individu dalam memahami dan menyelesaikan masalah pribadi. Itu pengertian bimbingan dan konseling. Dan selanjutnya yang kedua ada mengenai prinsip-prinsip bimbingan konseling. Prinsip-prinsip dasar dari bimbingan konseling menurut Prayitno dan Erman Amti 2004, prinsip-prinsip di sini ada 4, yaitu yang pertama mengenai keterbukaan, yang kedua kerahasiaan, yang ketiga kesukarelaan, dan yang keempat kedinamisan. Yang pertama di sini ada keterbukaan. Keterbukaan di sini jadi bimbingan konseling itu harus dilaksanakan dengan suasana yang terbuka antara konselor dan klien. Jadi konselor harus memberikan ruang kepada klien agar klien itu terbuka dan klien merasa aman dan nyaman ketika menceritakan masalah yang sedang dihadapinya. Yang kedua yaitu kerahasiaan. Kerahasiaan yang dimaksud di sini segala informasi yang didapat konselor dari klien harus dirahasiakan. Untuk menjaga, mengapa harus dirahasiakan? Karena untuk menjaga kepercayaan dari klien tersebut. Jadi di sini ketika klien itu menceritakan apapun masalah yang ia hadapi kepada seorang konselor ini, maka konselor harus menjaga kerahasiaan tersebut. Seperti itu. Selanjutnya yang ketiga kesukarelaan. Kesukarelaan di sini harus
bimbingan konseling di sini harus dilaksanakan dengan sukarela tanpa ada paksaan. Jadi klien itu di sini harus tidak ada paksaan, sukarela seperti itu. Ketika bertemu dengan konselor tidak ada unsur keterpaksaan. Dan selanjutnya yaitu kedinamisan. Yang dimaksud kedinamisan di sini yaitu bimbingan dan konseling harus dinamis dan fleksibel mengikuti perkembangan klien. Jadi fleksibelnya itu fleksibel mengikuti perkembangan dari si kliennya, si pasiennya yang bertemu dengan konselor itu. Oke, selanjutnya pembahasan selanjutnya yang ketiga yaitu ada jenis-jenis layanan konseling. Jenis-jenis layanan konseling di sini ada 3, yaitu yang pertama ada konseling individu, yang kedua ada konseling kelompok, dan yang ketiga ada layanan orientasi, informasi, dan penempatan. Baik, kita bahas satu-satu. Yang pertama ada konseling individu ya tadi ya. Konseling individu di sini yaitu bentuk layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan secara langsung dan tatap muka antara konselor dan konseli individu yang menerima layanan konseling dalam suasana yang bersifat pribadi dan rahasia. Jadi di sini hanya tatap muka, hanya antara dua orang, antara konselor dan konseli, yaitu individu yang menerima layanan konseling. Untuk tujuan dari konseling individu yaitu untuk membantu konseli mengenal diri mereka lebih baik, memahami permasalahan yang sedang dihadapi, dan mencari solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Adapun proses-proses konseling individu yang pertama yaitu ada pembukaan atau penjalin hubungan. Menjalin hubungan di sini yaitu antara konseli dan konselor supaya si konseli ini terbuka terhadap konselor, jadi dia akan merasa percaya diri, bebas dan membuka diri kepada konselor seperti itu. Setelah si konseli merasa terbuka, sudah merasa nyaman dengan konselor, selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Identifikasi masalah yaitu konselor mengajak konseli untuk mengidentifikasi atau mendiskusikan masalah apa yang sedang dialami oleh si konseli, dan di sini konseli membantu bagaimana pikiran dan perasaan terkait masalah tersebut. Jadi di sini konselor ingin tahu, ingin mengidentifikasi masalah apa yang sedang dialami oleh si konseli ini. Selanjutnya eksplorasi solusi. Eksplorasi solusi yaitu di sini konseli dan si konselor itu bekerja sama mencari solusi untuk menyelesaikan masalah yang sedang dialami oleh konseli ini. Orang konselor itu tidak semena-mena langsung memberikan solusi, tetapi mereka di sini mendiskusikan bersama-sama bagaimana untuk mengatasi masalah yang sedang dialami tersebut. Selanjutnya, penerapan solusi. Setelah menemukan apa tadi solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah itu, konselor memberikan dukungan dan perkembangan
konseling untuk mengimplementasi solusi. Jadi konselor itu memberikan arahan kepada konseling untuk mengimplementasikan solusi-solusi yang tadi telah dibahas atau dieksplor di sini. Dan yang terakhir, proses yang terakhir yaitu ada evaluasi atau penutupan. Evaluasi atau penutupan di sini yaitu mengevaluasi kemajuan yang telah dicapai atau jika perlu konselor itu memberikan saran tambahan untuk mengadakan sesi selanjutnya untuk melihat perkembangannya seperti apa atau untuk mencari masalah apa yang belum terselesaikan. Itu jadi proses-proses konseling individu. Yang pertama ada pembukaan atau penjalin hubungan, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga eksplorasi solusi, yang keempat penerapan solusi, dan yang terakhir evaluasi dan penutupan. Selanjutnya konseling kelompok. Konseling kelompok di sini itu layanan bimbingan di mana ada sekelompok individu atau sekelompok orang yang memiliki masalah serupa. Jadi beberapa orang yang memiliki masalah serupa di sini dikumpulkan untuk mendapatkan layanan bimbingan. Dalam konsep kelompok, para anggota berbagi pengalaman, berdiskusi tentang masalah mereka, dan mencari solusi bersama-sama dengan fasilitas dari konselor yang membantu mengarahkan jalannya diskusi dan proses konseling. Untuk proses-prosesnya ada 5 proses. Yang pertama, tahap pembentukan atau forming. Yang kedua, tahap storming atau konflik. Yang ketiga, tahap norming atau pembangunan norma. Yang keempat, tahap performing atau pelaksana. Dan yang terakhir, tahap adjourning atau penutupan. Yang pertama, itu tahap pembentukan atau forming. Pada tahap ini, mereka memperkenalkan anggota satu persatu, menjelaskan aturan-aturan serta tujuan dari konseling kelompok ini. Jadi tadi dari beberapa orang yang memiliki masalah yang sama itu dikumpulkan menjadi satu kelompok. Di tahap ini mereka saling mengenal antara satu orang dengan yang lainnya, satu individu dengan yang lainnya. Pada tahap ini mungkin mereka masih ragu-ragu, hati-hati dalam berbagi masalah yang mereka alami. Selanjutnya, tahap yang selanjutnya yaitu ada tahap storming atau konflik. Pada tahap ini, anggota kelompok itu sudah merasa nyaman untuk berbagi masalah mereka. Mungkin akan muncul perbedaan konflik ya di sini, tetapi itu hal yang biasa, itu tidak apa-apa karena beberapa orang kan pasti di situ akan perbedaan pendapat itu pasti, tetapi itu hal yang wajar. Namun konselor tetap penting mengarahkan konflik ke arah yang konstruktif, yaitu ketika tadi mereka sudah mengenal satu sama lain, mereka sudah menceritakan di tahap norming tadi, di tahap storming, di tahap konflik tadi, mereka sudah menceritakan masalah masing-masing, bagaimana apa masalah ataupun solusinya, mereka sudah saling menceritakan. Masuk ke tahap yang ketiga, yaitu tahap norming atau pembangunan norma. Ya, untuk tadi di tahap konflik itu mereka menyelesaikan masalah mereka juga, saling bertukar cerita, dan di situ ada konselor yang mengarahkan. Setelah
tadi tahap konflik selesai. Di tahap norming ini, pembangunan norma, kelompok mulai menetapkan norma bersama tentang bagaimana mereka akan berinteraksi dan berkomunikasi. Jadi anggota merasa nyaman dan saling mendukung. Jadi ketika konflik itu sudah terselesaikan, mereka akan berinteraksi dan berkomunikasi, dan anggota mulai merasa nyaman dan saling mendukung. Jadi mereka saling tahu masalahnya sama, mereka akan saling mendukung. Diskusi menjadi lebih produktif dan setiap anggota lebih terbuka dalam berbagi pengalaman. Selanjutnya yang keempat, tahap performing. Tahap performing adalah di mana di tahap ini kelompok itu berfungsi efektif ya. Anggota mulai berfokus pada pemecahan masalah yang mereka alami dan mulai saling memberikan masukan yang bermanfaat seperti itu. Konselor juga di situ itu memastikan bahwa diskusi tetap berada di jalur yang benar dan membantu anggota menemukan solusi yang diterapkan. Seperti itu. Selanjutnya, tahap yang terakhir yaitu tahap adjourning atau penutupan. Setelah tujuan kelompok tercapai, sesi konseling kelompok akan diakhiri. Pada tahap ini, konselor memberikan rangkuman dari hasil diskusi dan memberikan dorongan setiap anggota untuk menerapkan apa yang telah mereka pelajari bersama. Itu tahap-tahap dari proses konseling secara kelompok. Selanjutnya ya tadi ada layanan orientasi penempatan ya. Yang pertama kita bahas mengenai layanan orientasi. Layanan orientasi di sini yaitu upaya sistematis untuk memberikan informasi yang jelas dan komprehensif tentang lingkungan sekolah atau pendidikan kepada peserta didik, sehingga mereka dapat lebih mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru dan memanfaatkan fasilitas yang ada secara optimal. Tadi bahas yang layanan orientasi terlebih dahulu ya. Jadi untuk tujuan dari layanan orientasi memperkenalkan lingkungan baru, yang udah jelas, memperkenalkan lingkungan baru, mempersiapkan siswa dan beradaptasi. Selanjutnya mengurangi kecemasan, membantu siswa mengurangi kecemasan di lingkungan baru atau di sekolah baru tersebut. Meningkatkan motivasi kepada siswa juga. Selanjutnya untuk layanan orientasi dalam bimbingan konseling itu dapat diberikan dalam beberapa bentuk ya. Yang pertama ada orientasi sekolah, orientasi kelas, orientasi karir, dan juga orientasi ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler seperti itu. Yang selanjutnya layanan informasi. Layanan ini menyediakan data atau fakta yang dibutuhkan individu untuk pengembangan dirinya, sehingga individu dapat memahami lingkungan sekitarnya dan dapat menentukan langkah-langkah yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Untuk jenis-jenis dari atau yang biasa diterapkan di layanan informasi itu biasanya ada informasi pendidikan, informasi karir, informasi pribadi dan sosial, dan juga informasi
kesehatan. Kalau layanan pendidikan itu biasanya menyediakan informasi tentang sistem pendidikan, jalur pendidikan jurusan, pemilih jurusan, dan program studi dan peluang pendidikan di masa depan. Informasi karir, biasanya informasi ini memberikan berbagai macam pekerjaan atau kualifikasi yang dibutuhkan, peluang kerja, serta keterampilan yang harus dikembangkan oleh si konseling. Kalau selanjutnya itu ada informasi pribadi dan sosial. Kalau ini biasanya memberikan informasi berkaitan dengan pengembangan diri, keterampilan sosial, manajemen sosial, dan hubungan antar pribadi. Contohnya, memberikan informasi tentang bagaimana cara mengelola stres atau membangun hubungan yang sehat dengan teman sebaya, seperti itu. Yang terakhir, informasi kesehatan. Informasi kesehatan itu memberikan wawasan mengenai pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental. Informasi yang disampaikan bisa berkaitan dengan kebersihan diri, pentingnya olahraga, pola makan sehat, gitu. Sehingga mereka tahu bagaimana mengatasi masalah kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi. Ya, di sini ada informasi pendidikan, informasi karir, informasi pribadi dan sosial, dan juga tadi ada informasi kesehatan. Untuk jenis-jenis layanan informasi di sini ada 4. Selanjutnya layanan penempatan. Layanan penempatan di sini dijelaskan bahwa layanan ini adalah salah satu bentuk layanan yang bertujuan membantu individu menempatkan dirinya di tempat yang sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan kebutuhan yang dimiliki. Jadi, dalam layanan ini, konselor itu membantu bagaimana si konselor ini bisa menempatkan dirinya itu di bakatnya apa, minatnya apa, kemampuannya apa, dan apa aja kebutuhan yang dia miliki, seperti itu. Untuk tujuannya yaitu memastikan bahwa seseorang berada di posisi atau lingkungan yang tepat sehingga mereka dapat berkembang secara optimal baik konteks pendidikan, karakter maupun kehidupan sosial. Seperti itu. Mungkin itu tadi yang saya sampaikan mengenai layanan mohon maaf, sebagai bimbingan konseling ada hakikat, ada prinsip, dan juga jenis-jenisnya. Mungkin jadi kesimpulannya bahwa pada bimbingan konseling itu untuk mengetahui bagaimana kita untuk mengenal diri seseorang, mengenal diri sendiri, untuk ke dalam kehidupan sehari-hari, mengenal bakat kita, keterampilan kita, mengenal penempatan kita, bakat kita bagaimana, atau karir apa yang tepat untuk kita laksanakan, seperti itu. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk teman-teman yang menonton video ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.